Assalamualaikum. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? How are you today? Alhamdulillah, I'm good. Berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Isra. Oke. Before studying, let's pray together. Begin. Finish. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Any absent today? Ada yang tidak sekolah hari ini? No. Ibu cek dulu ya. Abdul Aziz, present. Aisila, Present. Alia, Ayu, Grenda, present. Dimas Hafitri, Ismi, Jahra, Karisa, Lilis, Maura, Nurhasana, Resa, Ridwan, Saila. Oke, good. Semuanya hadir ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional. Maura, boleh dipimpin? Berdiri ya. Ayo, men. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, thank you Maura. Oke, sebelumnya kita pembahasan untuk hari ini, bahas dulu untuk minggu kemarin kita sudah bahas tentang recount text. Ya, recount text itu adalah pengalaman pribadi yang kita alami itu seperti apa, dan sekarang we are going to discuss about narrative text. Narrative text itu tentang feature story, ya. Tapi sebelumnya agar lebih semangat, kita speaking dulu ya. Siap? Are you ready? Ready. Hello, hello, everybody, go. You? I'm fine. Hello, everybody, how are you? I'm fine. Good morning, my student. Good morning, my teacher. Good morning, everybody, how are you? I'm fine. I'm great. I'm excellent. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat mengidentifikasi dari generic structure atau struktur teks dari naratif teks itu sendiri seperti apa, yang terdiri dari orientation, complication, resolution, dan ada yang terakhir moralization atau pembelajaran dari cerita itu bagaimana. Oke, sesudah kita speaking, ada kata-kata ya untuk hari ini. Jadi jangan takut untuk berubah, karena perubahan ada di diri kalian. Masih pagi, masih ceria, masih semangat. Jadi kalian harus
semangat belajarnya untuk meraih cita-cita kalian. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di sini Ibu punya videonya itu tentang naratif teks ya. Naratif teksnya itu kita ambil videonya itu adalah Malin Kundang. Malin Kundang ya. Sambil lihat videonya, Ibu akan lihat dulu. Jadi kalian sambil memperhatikan teksnya. Teksnya, Ibu tampilkan juga teksnya dulu ya. Nah, di teks ini, di Malin Kundang ini, pasti semuanya sudah tahu cerita dari Malin Kundang ya? Malin Kundang. Apa yang terjadi sama Malin Kundang? Dia dikutuk jadi batu. Dikutuk menjadi Batu. gara-gara apa? Durhaka. Durhaka kepada Ibunya. durhaka kepada ibunya. Oke, durhaka kepada ibunya, mau sama ibu atau sama bapak, tentu kita harus hormat ya. Tidak hanya karena ini Malin Kundang fokus ke ibunya, jadi kita melupakan bapaknya, tapi di cerita ini Malin Kundang itu diceritakan bapaknya sudah meninggal, jadi tidak diceritakan lebih ya. Oke, setelah itu kita lihat dulu untuk apa cerita Malin Kundang ya. Semuanya pasti sudah tahu. Diskusi lihat ya, kita perhatikan untuk cerita Malin Kundang. Di sini ada ceritanya itu asal mulanya yaitu a long time ago. Nah, a long time ago itu adalah sebuah ciri di mana teks Arab itu a long time ago, once upon a time, pada suatu hari atau zaman dahulu kala, bahasa seperti itu. In a small village, jadi di sebuah desa yang kecil di Sumatera ya, terdapat seorang ibu dan anak, yaitu Malin Kundang namanya. Tapi diceritakannya itu ayahnya itu sudah meninggal pada saat Malin Kundang sedang bayi ya. Malin Kundangnya itu adalah seorang anak yang memang sehat, yang kuat dan pandai. Dia biasanya pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Lalu dia bawa ikan itu ke ibunya dan menjualnya di kota. Lalu pada suatu hari pada Malin Kundangnya sedang berlayar menangkap ikan, dia menolong seseorang, lalu seseorang itu berharap kalau Malin Kundangnya itu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Lalu beberapa tahun kemudian Malin Kundangnya itu menjadi orang yang kaya, yang sukses, di mana dia bisa membawa sebuah perahu. Sebuah perahunya itu memang untuk orang kaya ya, orang kaya kan dia bawa perahu dengan seorang gadis yang cantik. Dia sudah menikah pada saat itu. Lalu orang-orang di sana menyebutkan Malin Kundang sudah menjadi kaya katanya. Dan pada seorang nenek atau perempuan tua mengira dia adalah anaknya. Lalu Malin Kundang pun bertemu dengan ibunya yang memang menganggap dia memang anaknya gitu ya. Malin Kundangnya itu datang ke daerah dia kecil. Jadi pada saat itu
Malin Kundang responnya itu bagaimana? Menolak ya, menolak tak akan mengakui ibunya. Lalu setelah itu tanpa disadari, setelah apa ya, ditendang atau gimana gitu ya, di Malin Kundangnya itu, lalu ditinggalkan ibunya, lalu datanglah badai. Datang badai, setelah itu karena ibunya merasa sakit hati, datanglah petir yang membuatnya menjadi batu. Oke. Nah, di naratif teks ini ada beberapa generic structure. Kalau kalian lihat di teksnya, itu ada beberapa paragraf. Coba, kalau ibu menyebutkan orientation, orientation itu adalah pengenalan tokoh, tempat, siapa, ada siapa, dan di mana. Kira-kira ada di paragraf berapa? Pertama. Paragraf pertama. Lalu yang kedua ada complication. Complication itu adalah awal mulanya masalah. Awal mula Malin Kundang pergi ke kota, lalu pergi ke kotanya itu meninggalkan ibunya. Itu ada di paragraf berapa? Kedua. Lalu untuk yang terakhir ada reorientation. Reorientation itu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah adalah di mana ketika Malin Kundang datang lagi ke daerahnya dan bertemu dengan ibunya, itu ada di paragraf berapa? Terakhir ya, di paragraf terakhir. Coba kalian ditandai mana orientation, complication, dan reorientation. Sampai mana? Ya, karena kita memang sudah mengetahui ya, dari asal ceritanya kita sudah tahu. Jadi untuk identifikasinya kita tidak terlalu susah ya, meskipun itu teksnya dalam berbahasa Inggris. Oke, sekarang ibu mau nanya, apa yang terjadi jika Malin Kundang tidak dikutuk? Pantas nggak kalau Malin Kundang tidak dikutuk? Bisa nggak? Bisa. Caranya? Apakah kita harus merubah tokohnya, merubah ceritanya, atau bagaimana? Mengubah alur cerita. Alur cerita. Nah, sebelum alur cerita, ibu ada di teks kalian juga, ada teks yang memang ubah. Yang memang berubah di teksnya itu ada, namanya itu adalah fracture story. Sebelum ibu menjelaskan apa itu fracture story, coba lihat di halaman selanjutnya. Itu adalah cerita Malin Kundang yang sudah dimodifikasi. Nah, yang ada gambar ya, gambarnya itu ada seperti di sini ya, sama, tapi ini masih acak. Jadi kita lihat dulu mana yang sebenarnya terjadi ya. Yang pertama, once upon a time, bisa dibacakan satu paragraf ini. Once upon a time, in the west coast of Sumatra Island, lived a four-window with her son named Malin Kundang. Oke, ada suatu hari Malin Kundangnya memang tetap ada, dari Sumatera, Pulau Sumatera tetap ada, dan bersama seorang janda tua katanya ya, seorang janda tua bernama dengan ibunya. Yang kedua, dibacakan. When he was walking around the seashore while singing Ayam dan Lapeh, Malin Kundang was approached by an agent and was asked to join Liga Dangdut Nasional. Yes, di sini sudah ada berubah ya.
Di sini adalah dia berjalan-jalan dengan seorang penyanyi ayam dan lapeh, dan Malin Kundangnya itu menyetujui untuk datang atau menghadiri ikut serta dalam Liga Dangdut Nasional. Beda ya, dari sini juga sudah beda. Yang ketiga, Malin Kundang then said goodbye to her mother to go to Jakarta and join the contest with the hope to become the winner. oke, Malin Kundangnya itu ini izin dulu, sama kan? Izin dulu, yang pertama juga izin dulu, ini diizin dulu untuk merantau ke Jakarta agar dia mendapat doa dan menjadi pemenang di pentasnya. Yang keempat, Malik Kundang won the competition and soon got buys with album making and concept. He even won the Dangdut Singer Rocky Award that made him the most famous Dangdut singer in Indonesia. ya pada akhirnya Malin Kundang menang dalam kompetisinya dan dia dinobatkan sebagai penyanyi dangdut ya, Rocky Award di sini. Yang kelima, One day, Malik Kundang had a concert in Padang. His mother, who heard about it, asked the backstage pass to Mot Malin. oke. Nah, pada suatu hari Malin Kundangnya itu membuat sebuah konser di Padang, dan kebetulan Padang itu memang wilayahnya ya, di mana ibunya itu mendengar bahwa Malin akan mengadakan konser dan dia akan melihatnya di backstage ya, di belakang panggung. Terakhir, Somehow, Malin did not want to admit that she is his mother, no matter how broken her heart was. The mother forgave Malin Kundang and wished for his successful chance. oke. Jadi akhirnya Malin Kundang ini tidak ingin bertemu dengan ibunya karena dia merasa malu, dan akhirnya ibunya di sini tidak mengutuk ya, tidak mengutuk Malin, tapi dia mendoakan dalam diam ya, mendoakan dalam diam akan kesuksesan karir Malin. Apakah kalian mendapatkan perbedaan antara original teks Malin Kundang dengan yang ini? Coba, apa perbedaannya? Dari orientation saja sudah beda ya. Apakah moral lesson-nya juga beda? Apa? Moral lesson-nya bagaimana? Jadi kita bisa melihat perubahan kalau cerita Malin yang asli dengan cerita Malin yang fracture itu lebih menarik dan lebih lucu, lebih modern juga. Kalau bahasa kitanya sekarang kekinian ya. Jadi kita bisa mengambil moral lesson atau pembelajarannya itu apa? Moral lesson dari factor story-nya apa? Coba, ada yang bisa jawab? Moral lesson-nya apa? Moral lesson-nya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu moral lesson-nya apa? Yes? Moral lesson dari factor story-nya apa? Jadi, jangan pernah melupakan seseorang yang selalu ada ketika kita belum menjadi apa-apa. Karena ketika kita tidak mempunyai apa-apa, orang yang selalu ada ketika kita mempunyai apa-apa akan pergi. Jadi jangan harus tahu diri, mungkinnya lebih. Oke, Ujo Nurhasana. I have something to you, Nurhasana. Ini ada pip sama iPhone ya, ada door prize. Oke. Ya, sekarang kalau Ibu tadi sudah menjelaskan tentang original dan sudah fracture story, Ibu mau melihat ke kreativitas kalian membuat sebuah kerangka
tulis di sticky note, ya, sticky note-nya sudah Ibu kasih. 3 saja, sebutkan judul kira-kira dari cerita Malin Kundang. Ada lagi nggak cerita lain yang bisa dibuat? Lalu apa masalahnya dan juga apa moral lesson-nya? Coba tulis ya di sticky note. 3 saja. Yang pertama judulnya, yang kedua complication-nya, dan yang ketiga moral lesson. Sorry, complication-nya aja. Judul, complication, sama moral lesson. Ada yang sudah selesai? Bisa ditulis untuk kelompok 1, 2, dan 3. Yuk, kelompok 1 mana? Tempelkan di sini sama 3 orang, 1 orang 1 sticky note. Kelompok 1, 2, dan 3. Sudah? Judulnya apa? Ya, ke sana. 1 orang. Yang kedua complication-nya. Ini judulnya apa? Malin, tulis dulu. Tempelkan ke depan. Judulnya apa? Tempelkan ke depan. Coba apa? Kelompok 1 itu, kelompok 2 sebelahnya, kelompok 3 juga sebelahnya. Untuk complication, coba complication tulis dulu. Kelompok 2 di tengah. Ya, oke. Komplikasinya sudah? Komplikasinya ada? Kira-kira masalah yang kalian munculkan dari judul ini masing-masing ini apa? Yuk, kelompok 1 sini. Oke, kelompok 2 untuk moral lesson. Kelompok 3 complication atau apa? Complication. Kelompok 1 moral lesson-nya. Kira-kira dari masalah ini pembelajarannya apa? Pesan moral. Oke, good. Kelompok 3 udah? Yes. Nanti kita baca satu-satu ya.
Oke, semuanya sudah selesai. Kelompok satu, which one? Kelompok satu. Kelompok satu ini ya. Kelompok satu di sini ada judulnya itu Malin the Driver Online katanya. Nanti ya kita ceritakan. Tapi komplikasinya di sini adalah when it just viral his mother is injured. Oke, di sini ada kerangkanya ya. Jadi ada judulnya, ada inti masalahnya seperti apa, dan ada moral lessonnya. Never be ashamed of the person who hard for you. Jadi jangan melupakan orang yang pada saat kita susah, kesulitan, itu nggak boleh ya. Yang kedua, Malin and Robot Mother katanya. Jadi si ibunya itu robot. Jadi nggak tahu ya robot, nanti kita cari tahu bagaimana isi ceritanya di kelompok 2. Ada robot-robotan, berarti ini berarti masa depan mungkin ya. Robot Mother, oke, good. His mother come to visit Malin. Oke, nanti ya kita lihat. Oh, di sini ada cinta-cintaan. True love cannot be program or copy. Oke. Cinta yang benar-benar itu tidak bisa disalin katanya. Jadi memang kalau satu ya udah satu aja ya. Kasih sayang mungkin ya. Yang ketiga, kelompok ketiga, oh di sini bukan Malin tapi Malina ya. Malina the CEO. Oke, good. Malina communication-nya. Nanti ya kita lihat. Ini Ibu lumayan penasaran dengan beberapa komplikasinya itu, penasaran kira-kira cerita yang kalian buat ini apa ya dari judul, komplikasi, dan moral lesson-nya. True beauty and show the whole expected the ones who rise us. Oke. Jadi di sini ada ya beberapa cerita yang memang kalian sudah buat kerangkanya. Kelompok satu judulnya apa? Kurir online. Yang kedua? Hah? Yang kedua apa? Mother Robot ya? Robot. Yang ketiga? Malina itu kayak lagu ya, Malina menyanyi gitu ya. Oke, sebelum kalian menumpahkan ide kalian dalam sebuah paragraf, ya, Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa itu fracture story. Ya, penjelasannya di sini ada. Kelihatan? Oke, fracture story atau cerita yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita ubah, entah itu orangnya, entah itu setting tempatnya, waktunya, yang penting harus lebih modern ya. Fracture story di sini juga ada definisinya. Kalau untuk naratif ya, untuk naratif kita harus ada pembeda. Naratif itu untuk definisi dan fungsinya itu sebuah teks di mana yang diceritakan secara kronologikal ya, yang terjadi pada waktu yang sudah lampau, yang sudah terjadi, yang sudah lalu ya. Nah, entertainmentnya di sini ada untuk menghibur pembaca melalui sebuah story atau cerita. Di sini ada beberapa jenis naratif teks.
Yang pertama ada legend atau legenda seperti tadi Malin Kundang, and then fabel. You know fabel? Apa? Cerita tentang hewan atau binatang seperti kancil dan kura-kura. Ada lagi? Buaya dan kancil dan yang lain sebagainya. Mitos, ada yang mitos? Cerita mitos, konon katanya di sebuah desa itu dipercayai oleh warga sekitar biasanya. Fairy tale atau dongeng. Cinderella tahu? Cinderella, Rapunzel, ya. Jadi cerita-cerita anak yang memang imajinatif dan itu biasanya endingnya itu happy. Mereka hidup bahagia selama-lamanya. Ya, gitu. Lalu ada cerita rakyat. Tahu cerita rakyat? Cerita banyak. Bawang putih, bawang merah. Ada lagi? Ada lagi? Cerita rakyat? Timun mas. Oke. Fiksi atau fiksionia, historical fiction, dan satu lagi adalah realistis ya. Jadi harus masuk akal, ceritanya itu tidak asal-asal dibacakan. Lalu ada generic structure-nya. Dari tadi kita membahas generic structure-nya, ada orientation sebagai perkenalan, kita itu tempat, waktu ataupun karakternya. Lalu complication, ada konflik, awal mula konflik ya. Lalu resolution dan reorientation atau moral lesson. Oke. Lalu di sini ada language feature juga, karena terjadi di masa yang lampau, otomatis ini menggunakan past tense ya. Lalu adverb of time kayak tadi, a long time ago, once upon a time, itu maksudnya ke adverb of time atau keterangan waktu. Ya. Kita bandingkan untuk pembahasan Rachel story. Rachel story ini di sini definisinya adalah retelling. Kalau retelling berarti menceritakan kembali sebuah cerita yang lebih baru, yang tidak terduga, ya. Ada juga lebih humoris bisa dengan beberapa elemen yang dirubah, entah itu karakternya, settingnya, plot atau latar belakangnya. Ya, point of view-nya. Lalu social function-nya di sini sama. Fungsinya yaitu untuk menghibur. Ya, menghibur, lebih kreatif, ceritanya harus lebih humor juga. Kalau tadi Ibu bilang apa? Kekinian, ya. Jadi tidak jadul lagi, lebih modern, memberikan sentuhan yang tadinya tradisional di pedesaan, ya sekarang jadi lainnya itu ke Jakarta. Kan lebih apa ya, lebih kekinian gitu, nggak kuno gitu. Lalu ini adalah social function-nya untuk menambahkan kalian kreativitasnya seperti apa, lalu harus lebih berpikir kritisnya juga untuk memodifikasi story-nya ya. Lalu generic structure-nya tetap sama, orientation, complication, reorientation, dan ada moral lesson-nya. Tidak jauh beda. Jadi tidak merubah, kalau mau merubah setting atau karakternya berarti moral lesson-nya jangan dikutuk lagi. Jadi misalnya kayak tadi apa, moral lesson-nya yang Liga Dangdut, malinnya menjadi lebih berhasil dalam doa ibunya. Example-nya tadi, contohnya Malin Kundangnya itu tidak pernah lupa, jangan pernah lupa ya, moral lesson dari cerita aslinya, jangan pernah lupa dan selalu respect. Kalian tahu respect? Hormat bukan berarti hormat seperti ini. Hormat itu mematuhi segala keinginan, atau ketika disuruh oleh ibu, kita tidak mengelak seperti itu ya, hormat kepada orang tua. Dan jangan arogan. Kalian tahu arogan? Arogan apa artinya? Sombong. Jadi tahu diri ya, harus tahu diri. Nah, dari Malin Kundang versi lain katanya.
always honor, jadi harus selalu berbaik hati ya. Dan respect your parent no matter how you come. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus selalu ingat kepada orang tua atau orang-orang yang memang mensupport kita ya. Oke, setelah Ibu jelaskan ini dari LKPD yang Ibu kasih, coba kalian kembangkan dari cerita yang sudah kalian tulis di sticky note. Untuk kelompok 1 di sini ada Malin the driver online, dikembangkan orientationnya bagaimana, communication juga bagaimana, dan reorientation. Dan terakhir ada moralismnya jangan lupa ya, dijelaskan. Yang kedua ada Malin kunyang itu dengan robot. Coba Ibu ini penasaran, ibunya menjadi robot atau ada robot dari ibunya ya, coba dijelaskan di LKPD ya, di kertas yang sudah Ibu berikan. Yang ini Malina, nah ini juga menarik, yang tadinya Malin jadi Malina, bagaimana karakternya, coba dijelaskan di LKPD masing-masing, didiskusikan. Coba kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Coba ditulis di sini aja nggak apa-apa. Ya. Ditulis, didiskusikan. Ya, ditulis untuk dikembangkan dalam bentuk paragraf ya. Ya. Dari mulai orientation, judul dulu, judulnya ditulis lagi. Judulnya apa? Lalu orientation, complication, resolution, and reorientation atau moral lesson. Jangan lupa untuk menulis grupnya, grup berapa, kelas, lalu sebutkan juga anggotanya siapa saja. Tulis ini ya. Yes. Membernya siapa aja? Untuk member ditulis di pinggir nggak apa-apa. Membernya, anggotanya. Membernya tulis di sini ya. Tulisnya mau di sini atau di belakang? Belakang aja.
Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Ditulisnya di mana? Itu boleh. Ya. Sudah ditulis? Coba. Ya. Didiskusikan, kalau ada pertanyaan dari pembelajaran bisa ditanyakan. Jangan salah ya, nanti ini akan dipresentasikan setiap kelompoknya, jadi memang harus didiskusikan. Nanti siapa yang ke depan, Ibu akan tunjuk, jadi semua anggota kelompoknya memang harus mengerti. Jangan lupa moral lessonnya. Pesan moralnya dari cerita yang kalian modifikasi itu apa? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Kelompok ini ada kesulitan? Ditulis? Oke. This group ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak kelompok ini? Kelompok ini ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Semangat dong ya, semangat ya. Sudah selesai belum? Sudah diselesaikan. Five minute, 5 menit lagi presentasikan. Tiap anggota kelompoknya perwakilannya aja ke depan. Dari kelompok 1 berapa orang? 2 lah, 2 cukup ya. 2 orang, kelompok 2 2 orang, kelompok 3 2 orang. 5 menit lagi, waktunya 5 menit lagi. Ya, moral lessonnya. Lima menit lagi ya, persiapan.
We will start from group 1, group 2, and last group 3. Oke, kita mulai ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3 sudah siap? Iya, oke. Kelompok 1 tadi ada judulnya itu driver online katanya. Kalau sudah siap, boleh 2 orang ke depan. 2 orang ke depan, mau siapa? Nora sama ada? Zahra, oke. Please attention, dari kelompok 1 mau tampil, jadi nanti ketika kalian ke depan juga, kalian akan diperhatikan atau didengarkan oleh kelompok lain. Please welcome group 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Hello everyone, we are from group 1. Let us introduce ourselves. Hello, my name is Nur Hasana. Hello, my name is Jaratusita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang original teks Malin Kundang dan fracture story tentang Malin Kundang. Di sini terdapat moral lesson dari fracture story dan original story yang akan dibacakan oleh Jaratusita. Moral lesson of original story. Never forget and always respect, especially your mother. Jangan pernah melupakan ibumu dan harus selalu peduli terhadap perjuangan ibumu. And factor story. Success so never make you forget where we come from or who help you get there. Kesuksesan tidak seharusnya membuat kita lupa jadi dari mana asal kita dan siapa yang telah mendukung kita selama ini. Di sini kelompok kami juga membuat identifikasi dari cerita original Malin Kundang yang kami modifikasi menjadi judulnya adalah Malin the Driver Online. Di sini akan saya bacakan. Malin the Driver Online atau Malin si kurir online. Di sini terdapat orientasi, komplikasi, resolusi serta moral lesson. Di sini bagian orientasi. Malin is online motorcycle taxi trips who dream of becoming a famous content creator. He moves to the city and goes viral for his prank video. Bagian komplikasi, when it goes viral, his mother comes and greets him, but Malin is embarrassed and say, "I don't know her." Bagian resolution, all his social media accounts are blocked. He returns home and creates positive content about a mother's titles. Di sini terdapat moral lesson, yaitu jangan pernah malu pada orang yang paling berjuang untukmu.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Oke. Malin si ojek online. Awal ceritanya bagaimana? Malin itu kan pergi ke kota, ke Jakarta untuk mengikuti kontes akademi Ya, lalu? Akademi Nasional. Lalu komplikasinya? Di sana Malin bagaimana? Malin itu sukses. Ya. Lalu dia itu mengadakan konser dan ibunya itu datang untuk melihat Malin yang sedang konser. Namun ketika ibunya menyapa, si Malin berpura-pura tidak tahu karena malu karena ibunya miskin. Oke. Jadi tidak menerima keadaan ibunya. Any question? No. Do you understand for this group? Yes. Cukup. Okay, thank you for your attention, guys. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Group 2. Yang keras ya suaranya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello everyone, we are from Group 2. Let us introduce ourselves. My full name is Aisyla Nur Aida. And my full name Karissa Destiani. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyla, Karissa, Abdul Aziz, Saila, dan juga Lilis. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami, di mana kami akan menjelaskan dimulai dari moral lesson dari cerita Malin Kundang yang kami sudah simpulkan menjadi 2 pesan. Ada dari cerita tradisional atau cerita yang aslinya dan juga cerita hasil dari modifikasi kami. Serta kami juga akan memaparkan hasil dari modifikasi cerita yang sudah kami buat dengan judul Malin dan Robot Ibunya. Kita langsung saja ke original story dan juga factor story dari moral lesson-nya. Yang pertama ada moral lesson dari original story. Don't be arrogant and always respect your mother. Atau dalam bahasa Indonesia, jangan sombong dan selalu hormati ibumu. Untuk moral lesson factor story, always honor no matter how far you've come. Artinya selalu hormati tidak peduli sejauh mana kamu telah mengelangkah. Dari 2 moral lesson yang sudah kita dengarkan tadi, bisa kita simpulkan dan bisa kita ketahui bahwa jika suatu saat nanti kita sudah sukses atau kita sudah mencapai target dari dalam diri kita yang lebih baik, kita jangan sampai melupakan jasa dari orang tua kita ataupun kita melupakan masa lalu dari orang-orang yang kita cintai. Karena jika kita melupakan jasa ataupun orang-orang yang kita cintai, maka ataupun kita bersikap sombong, maka orang-orang tersebut pasti akan sakit hati kepada kita. Lalu, kami juga akan menceritakan factor story yang sudah kami buat dengan judul Malin dan Robot Ibunya. Kami akan menjelaskan dimulai dari orientation, complication, resolution, dan juga moral lesson-nya. Akan ada orientation serta complication yang akan dibacakan oleh Karissa, serta untuk reorientation dan juga moral lesson-nya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk orientation, in the future, Malin created intelligent robot to replace household chores. He created a robot version of his mother, so he won't miss her. Untuk komplikasinya, his mother came to visit Malin's side. Already have version 2.0. Mom is more efficient. His mother left with a broken heart. Lalu untuk reorientation-nya, the robot experience an error because it can replace genuine affection. Malin realized that humans cannot be replaced by machines. Nah, lalu untuk moral lesson-nya, true love cannot be programmed or copied. Sekian mungkin pemaparan materi dari kami. Untuk dari moral lesson-nya, dari cerita yang sudah kami bacakan tadi, jika cinta murni itu tidak akan bisa kita salin. Jadi meskipun
robot itu dari masa depan, tapi robot tersebut tetap aja gak akan pernah bisa menyandingi cinta dan kasih sayang dari seorang ibu. Jadi untuk kelompok 2 ini disebutkan kalau ibunya itu dibuat robot, Iya, tapi ibu aslinya ada. ada. Jadi complication-nya apakah Malin Kundang masih mengakui ibunya? Enggak, jadi pas Malin Kundang ketemu sama ibunya, Malin Kundang itu berkata kalau dia itu udah punya ibu yang lebih canggih lagi. Oh, karena mungkin jadi fotokopian tapi tidak bisa disamakan. Nah, ini teknologi. Moral lesson-nya apa? Alasannya itu kita jangan menyamakan antara kasih sayang dari murni dari seorang ibu dan juga kasih sayang dari seorang robot yang pastinya tidak akan pernah bisa kita dapatkan dari kasih sayang seorang ibu dan yang asli. Rumusnya seperti apa ya? Beda ya. Kalau teknologi secanggih-canggihnya teknologi tapi kasih sayang seorang ibu tidak ada tandingannya seperti itu ya. Oke, any question for this group? Do you understand? Oke, please closing. Terima kasih atas perhatiannya dari kalian semua. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, group 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are group 3. My name is Ima Sapitri. My name is Sarujika. Saya di sini akan mempresentasikan tentang diskusi dari kelompok kami, yaitu menyebutkan moral lesson dari original text dan factory story. Dan saya akan membacakan teks yang factory story dari masing-masing kelompok. Original story. Despite venting, your parents might bring consequences. You are great. Artinya, anak yang durhaka akan menerima akibat dari perbuatannya. Respect your parents. No matter how far you've come, hargai orang tua sejauh apapun kita telah melangkah. Terus saya akan membacakan orientasi dari ceritanya yang berjudul Malina the CEO. Malina was a brick girl who became CEO of a fashion company. She grew up with her mother in a village. After getting rich, Malina hired model and artist, but never called her mother again. One day, her mother came to the city to visit. Malina said, "Please go, you don't belong here." That night, during a fashion show, Malina saw a model wearing a dress her mother used to sew. She remembered her through, left the show, and ran to find her mother. Jadi, di cerita ini adalah Malina adalah gadis cerdas yang menjadi CEO perusahaan pasion. Ia tumbuh bersama ibunya di desa. Setelah menjadi kaya, Malina mempekerjakan model dan artis, tapi tidak pernah menghubunginya ibunya lagi. Suatu hari, ibunya datang ke kota untuk mengunjunginya. Malina berkata, "Tolong pergi, kamu tidak pantas di sini." Malam itu, saat pertunjukan busana, Malina melihat model memakai baju buatan ibunya dulu. Ia teringat asal-usulnya, keluar dari pertunjukan dan lari mencari ibunya. Jadi pesan moral di sini yaitu keindahan sejati terlihat dari cara kita memperlakukan orang yang membesarkan kita. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ini agak beda ya, karena namanya bukan Malin lagi, tambah A ujungnya jadi Malina.
Malina ini adalah CEO. CEO-nya dalam bidang apa? Perusahaan pasien. Fashion. Kalau fashion itu berarti baju gitu ya, penampilan seperti itu. Oke. Apa keterkaitan si Malina dengan ibunya? Bagaimana? Jadi pas memakai baju model ibunya dulu, ia teringat. Jadi Malina ini bisa berhasil dan sukses seperti sekarang ini karena dari doa ibunya. Asal mulanya mungkin didesain sama ibunya, lalu dia promosikan, diproduksi, lalu menjadi hasil yang memang berhasil. Lalu untuk pesan moralnya ada? Jadi keindahan sejati terlihat dari cara kita memperlakukan orang yang membesarkan kita. Ya. Orang yang membesarkan kita siapa? Ibu. Orang tua ya. Ibu, orang tua gitu. Jadi moralisasinya apa, maaf? Keindahan sejati. Keindahan. Jadi apa atau siapa yang ada di masa lalu kita, di kesuksesan kita sekarang, memang akan terlihat dengan doanya, dengan usahanya, dan jangan pernah melupakan mereka. Okay? Any question for this group? No. Do you understand? Yes. Okay, good. Please closing. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Unexpected sekali ya, bisa kalian bisa merangkai sebuah kalimat atau paragraf menjadi sebuah paragraf dalam cerita Malin Kundang. Tidak tahu kalau misalnya cerita yang lain ya, tapi sekarang sebagai hiburan, ini videonya memang masih yang tadi, tapi kita refleksikan dulu pembelajarannya agar tidak tegang ya. Ini cerita masih tentang Malin Kundang. Cerita Malin Kundang sudah tidak asing ya, tapi I have something from you, karena setiap kelompoknya sudah berani ke depan, bekerja sama, diskusi. I have something for you, dibagi-bagi ya, HP-nya dipergunakan dengan baik untuk belajar ya, nanti di unboxing ya, bisa di mention ibu di IG ya. Thank you. Oke, refleksi dulu. Ini untuk video dari Malin Kundang. Hello my student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, a woman and her son lived. They were Malin Kundang and her mother. Her mother was a single parent because Malin Kundang's father had passed away when he was a baby. Malin Kundang had to live hard with his mother. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy.
He usually went to sea to catch fish. After getting fish, he would bring it to his mother, or sold the caught fish in the town. One day, when Malin Kundang was sailing, he saw a merchant ship which was being raided by a small band of pirates. He helped the merchant. With his brave and power, Malin Kundang defeated the pirates. The merchant was so happy and thanked to him. In return, the merchant asked Malin Kundang to sail with him. To get a better life, Malin Kundang agreed. He left his mother alone. Many years later, Malin Kundang became wealthy. He had a huge ship and was helped by many ship crews loading trading goods. Perfectly, he had a beautiful wife too. When he was sailing his trading journey, his ship landed on a beach near a small village. The villagers recognized him. The news ran fast in the town. Malin Kundang has become rich and now he is here. An old woman ran to the beach to meet the new rich merchant. She was Malin Kundang's mother. She wanted to hug him. Unfortunately, when the mother came, Malin Kundang, who was in front of his well-dressed wife and his ship crews, denied meeting that old lonely woman. For 3 times her mother begged Malin Kundang, and for 3 times he yelled at her. At last, Malin Kundang said to her, "Enough, old woman. I have never had a mother like you, a dirty and an ugly woman." After that, he ordered his crews to set sail. He would leave the old mother again, but in that time she was full of both sadness and angriness. Finally, enraged, she cursed Malin Kundang that he would turn into a stone if he did not apologize. Malin Kundang just laughed and really set sail. In the quiet sea, suddenly a thunderstorm came. His huge ship was wrecked, and it was too late for Malin Kundang to apologize. He was thrown by the wave out of the ship. He fell on a small island. It was really too late for him to avoid his curse. Suddenly, he turned into a stone. He was punished for not admitting his own mother. There is the story of Malin Kundang from West Sumatra with an important message for us all. Love your parents unconditionally, in any condition. Never forget their good deeds for us. Okay, students, I think it's enough for today. I hope it is useful for you. And don't forget to keep studying and keep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita yang memang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi yang sudah kita ketahui, as we know that Malin Kundang adalah anak yang durhaka. Ya. Ini ada satu lagi. Biar tidak ngantuk. Morinaga, your choice, their future. Once upon a time, in the west coast of Sumatra Island, lived a poor widow with her son named Malin Kundang. When he was walking around the seashores while singing Ayam dan Lapeh, Malin Kundang was approached by an agent and was asked to join Liga Dangdut Nasional. Malin Kundang then said goodbye to her poor mother to go to Jakarta and join the contest with the hope to become a winner. Malin Kundang won the competition and soon got busy with album making and concerts. He even won the Dangdut Singer Rookie Award that made him the most famous Dangdut singer in Indonesia. One day, Malin Kundang held a concert in Padang. His mother, who heard about it, asked for the backstage pass to meet Malin. Somehow,
Malin did not want to admit that she is his mother. No matter how broken her heart was, Mother forgave Malin Kundang and wished for his successful career. Oke, masih sama ya. Ini adalah dua cerita dari dua versi yang berbeda. Oke. For now, I have a quiz for you. Ya, Ibu punya quiz. Tapi Ibu minta semangatnya dulu ya. Mana? Ayo coba. Ini berapa? In English. Semangat, mana semangatnya? Mana semangatnya? Oke, I have quiz ya. Ibu punya quiz. Ini ada Vivo sama Realme, lumayan ya. Buat Instagraman, buat sosial media. Ibu punya nggak tiga sih, dua lah. Untuk dua soal. Tadi yang pertama sudah sama Nur Hasanah. Tadi ke apa? Moral lesson-nya ya. Moral lesson-nya. Untuk moral lesson-nya ini Ibu membahas dari kedua cerita ini. Dua cerita ini entah itu dari original dan fracture story atau yang sudah dimodifikasi. Oke. Yang pertama, jika Ibu memberikan pilihan, entah itu cerita yang original atau cerita yang fracture, kalian lebih memilih yang mana? Apa alasannya? Ada siapa? Oke, Naysila, please. Kalau disuruh pilih, mau pilih yang original atau yang fracture, buat Aisyah sendiri mau pilih yang fracture. Karena menurut Aisyah, buat cerita yang ini itu lebih bisa kita modifikasi lagi. Terus bisa juga kita ngembangin kreativitas kita, sama kita juga jadi lebih relate gitu sama kehidupan kita di sehari-hari. Terus juga kan buat di cerita yang fracture ini ada beberapa kesalahan yang memang bisa dimaafkan gitu, nggak langsung Misalnya contohnya buat di cerita yang Malina tadi kan nggak langsung dikutuk gitu, tapi ibunya mendoakan aja gitu buat anaknya aja. Jadi ada kebaikan lagi yang lainnya, tidak hanya dikutuk. Jadi Malin Kundangnya itu tidak semata-mata jadi tercap anak durhaka aja ya, nggak seperti itu. Oke, thank you. Please give applause for Aisyah. Oke. Thank you Aisyah. Good job. Oke, what's more? Satu lagi ya. Jelas nih, terakhir. If you were Malin, what would you do different? Tapi ini khusus untuk cerita yang memang original. Yang original ya. Yang memang kalian tahu si Malinnya itu dikutuk dan memang dicap menjadi anak yang durhaka. Kalau misalnya ini opsional relatable saja, mau laki-laki perempuan, jika kalian menjadi Malin, kalian akan menjadi seperti apa? Bersikap bagaimana kepada ibunya? Jadi selain Rasana dan Aisyah ya,
Yang lainnya, ayo. Jika kalian menjadi malin, apa yang akan kalian lakukan? Sudah menjadi kaya, sudah mempunyai keluarga dan kapal yang bagus, keluarga, istri yang cantik, anak yang lucu. Ketika bertemu dengan ibunya, apa yang akan kalian lakukan? Atau mau bagaimana secara malinnya itu menjadi diri kalian sendiri? Misalnya, ayo siapa? Yuk, Lilis. Oh, Lilis, sorry, I forget. For your mic. Lilis, stand up. Stand up. Kalau misalnya Lilisnya malin nih, ya, kita kan berandai-andai ya. Lecture story juga tadi berandai-andai. Ceritanya malinnya jadi Malina, jadi CEO, malinnya jadi driver, malinnya jadi ibunya ada robotnya. Kalau Lilis menjadi malin, apa Lilis mau bagaimana? Kalau saya menjadi malin, saya akan mengakui ibu saya, dan kalau saya sudah sukses, saya ingin membawa orang tua saya, ibu saya, ya, Khususnya berarti kita teh udah sukses di kota, jadi di Canak ibu nate nggak dilupain gitu. nggak di desa lagi. Iya. Dibawa. Jadi kalau misalnya si Malina itu adalah Lilis akan membawa ibunya ke perahu. Ke perahu apa atau kapal yang besar itu bersama istrinya atau bersama suami. Iya. Oke, good job for Lilis. Lilis, congratulations. Oke. Banyak sekali pengandaian. Jadi di bahasa Inggris itu ada conditional sentence ya, di mana kalimatnya itu pengandaian. Jika terjadi ini, maka akan seperti apa. Ini juga ada kaitannya kalau original story mau dirubah menjadi fracture story itu ada pengandaian. Jadi kita melamun dulu nih, ada yang jadi CEO, ada yang jadi robot. I appreciate it ya. Ibu sangat mengapresiasi usaha kalian. Ada yang jadi driver online, apalagi hari ini ya, hari sekarang, hari sekarang itu mau viral sangat mudah. Kita bikin video, followernya banyak, tapi ketika kita disorot menjadi ada hal-hal yang negatif, atau seperti tadi ya, jadi si malinnya itu tidak mengakui ibunya, followernya atau pengikutnya itu menjadi tidak respect lagi. Jadi kan kita kalau misalnya viral itu otomatis punya fans ya, punya fans di mana kita kalau tidak ada mereka kita itu siapa kayak gitu. Nah kayak yang rival gitu, ini kalau robot ini kayak masa depan mungkinnya karena teknologinya semakin canggih. Dan sekarang juga kalau misalnya kita lihat ada kan robot yang memang bisa membersihkan rumah otomatis meskipun kita tidak ada di rumah gitu. Jadi di settingnya itu lewat handphone. Jadi si robotnya itu jalan sendiri, sudut-sudutnya itu memang dibersihkan. Atau mungkin inspirasinya dari situ. Kalau ini Malina memang bagus ya, kreatif. Jadi namanya tidak Malin terus-menerus, ada Malinanya. Oke, good. Masih semangat belajar? Masih. Mana? I want to see your smile. Mana? Smile-nya mana? Mana smile-nya? Ya, jadi di pembelajaran ini, Ibu mengharapkan untuk kalian bisa selain mengidentifikasi generic structure-nya dari naratif teks itu sendiri, tapi factual story kalian juga jangan melupakan generic structure-nya, karena untuk generic structure itu sama. Ya, tidak ada yang beda meskipun ceritanya dirubah, generic structure-nya sama. Moral lesson-nya juga tidak jauh beda ya. Untuk karakternya masih tetap ada ibu dan Malin. Meskipun untuk tambahan-tambahannya memang ada perubahan, banyak perubahan ya. Oke. Masih semangat? Kalau misalnya ibu kasih tugas untuk kalian, apakah masih semangat juga? Masih. I want to see your smile. Mana senyumnya? Pegang pipinya. Mana senyumnya? Tarik ke atas. Ada senyumnya? Oke. Sebelumnya Ibu mau
berterima kasih dulu karena hari ini Ibu melihat kreativitas kalian itu sangat jempol ya. Malin Kundang yang memang tadinya kita lihat apa ya, jadi seseorang yang kita pikirkan Malin Kundang itu yang miskin gitu ya, yang memang ada di gubuk gitu, terus tinggalnya di sebuah rumah yang memang di pinggir pantai gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk pelajaran selanjutnya Ibu mau memodifikasi ceritanya itu tidak Malin Kundang, mungkin ya nanti next meeting coba Ibu mau kalian memodifikasi dari cerita lain. Contohnya, kalian tahu Cinderella? Cinderella. Bagaimana kalau Cinderella itu kita modifikasi ceritanya menjadi seorang apa namanya, seorang pengusaha sepatu, karena dia kan identik dengan sepatu kaca. Tapi kalau misalnya dia memang pengusaha sepatu, bagaimana nah ceritanya? Jadi misalnya nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 nanti bisa dari cerita yang berbeda. Kalau tadi kan Malin Kundang semuanya, Malin jadi CEO, jadi Malina pun Malin punya robot. Kalau nanti misalnya ini Rapunzel, ini bawang putih bawang merah, ini Timun Mas misalnya. Jadi tidak hanya legenda, bisa juga cerita ayat atau dongeng. Ya. Terus misalnya kita berandai-andai dulu ya. Dalam suatu cerita itu kita tidak harus merubah alurnya saja, tapi karakternya juga bisa diganti. Cinderella bisa, kalau bisa jadi cowok bisa. Bawang putih bawang merah kalau ditukar karakter bisa. Ya. Bawang putih bawang merahnya misalnya kan yang kita tahu bawang putih bawang merah gimana ceritanya? Yang putih yang baik, yang merah yang jahat. Jadi kalau sekarang kalau ada yang mukbang mie pakai bawang merah itu disebutnya bawang jahat, karena bawang merah. Kalau bawang putih bawang baik. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berandai-andai dulu ya, kita memodifikasi sebuah cerita dari cerita bawang putih bawang merah. Dari kelompok 1, coba Ibu minta kreativitasnya. Mau minta kita ingatkan bawang putih bawang merah itu bagaimana ceritanya? Ingat tidak? Bawang putih yang baik, bawang merah ya jahat. Tapi bawang putih di sini dibully ya, dijahatin sama mama dan kakak dari dari saudara bawang merahnya. Bawang putih itu punya ayah, tapi ayahnya meninggal. Jadi cerita bawang putih bawang merah ini yang kita tahu itu seperti sudah dimodifikasi ke zaman sekarang. Jadi benar gak ya kayak gini? Coba ya kita satuin ide. Bawang putih bawang merah yang tahu ceritanya seperti apa? Untuk orientationnya coba. Ibunya bawang putih. Ibunya bawang putih. Ibunya atau ayahnya? Ibunya. Ibunya bawang putih meninggal, Lalu ayahnya itu menikah lagi dengan seorang janda anak satu ya. yang bernama bawang merah. Terus ketika ayahnya selalu bekerja dan bawang putih sendirian dengan ibu dan kakak tirinya, Yaitu bawang merah. Ya, bawang merah itu selalu dibully. Sedangkan ketika ada ayahnya mereka selalu baik-baik. Iya, jadi itu orientationnya ya. Orientationnya ibunya meninggal, ayahnya menikah lagi. Coba untuk complicationnya. Untuk cerita bawang putih bawang merah. Buat komplikasinya, setelah ayahnya menikah sama ibu dari bawang merah, kalau di hadapan ayahnya itu, ibu tirinya sama bawang merah itu kelihatan baik sama bawang putih. Tapi kalau misalkan ayahnya itu lagi kerja, nah bawang merah sama ibu tirinya itu jadi suka nyuruh-nyuruh ke bawang putih. Suka bersikap jahat gitu ke bawang putih. Awal masalahnya dari mana? Coba, ada yang tahu? Ketika bawang merah dan bawang putih menyukai
Satu, cowok yang sama. Ya, satu pria yang sama, di mana pria tersebut lebih menyukai bawang putih atau bawang merah? Bawang putih atau bawang merah? Kunyit. Bawang putih. Meskipun kalian tahu all out itu apa? Kalau mati-matian. Jadi yang mati-matian penampilannya adalah bawang merah, tapi yang disukainya bawang putih. Dan akhirnya gimana? Ada yang tahu pada akhirnya? Reorientationnya? Bawang putih sebelum menikah apa? Ayahnya dulu. Ayahnya tahu kalau kebusukan dari istrinya yang menjadi ibu dari bawang merah terbongkar pada saat dia pulang kerja, ya. Dia ke gap karena sebenarnya si bawang merah itu memperlakukan bawang putihnya jahat atau tidak adil. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu bawang merahnya diusir dengan ibunya. Nah, setelah ayahnya tahu bawang putih itu tahu ada yang suka dengan anaknya. Nah, setelah itu bawang putihnya menikah dengan ayo jadi sangkuri ya, menikah dengan pangeran dan hidup bahagia selamanya. Nah, tugas kalian di rumah ya. Kalian sudah tahu cerita originalnya bawang putih bawang merah? Di rumah kalian factual story-nya apa? Factual story dari bawang putih bawang merah. Mau bawang putihnya jadi baik jadi jahat atau bawang merahnya yang baik? Terserah ya, terserah kalian. Yang penting kalian harus berubah. Mau konfliknya bagaimana, itu konfliknya ada pelik ya. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu tunggu untuk fracture story dari bawang putih bawang merah. Any question? No. Do you understand? Yes. Mana dulu, coba semangatnya. Semuanya berdiri, coba mana berdiri? Mana berdiri, coba. Direntangkan tangannya, mana coba. Oke. Kita tepuk ice breaking dulu. Clap the best, masih ingat? I am the best, you are the best, we are the best, yes, yes, yes. Oke, semuanya berdiri ya. Please clap the best. I am the best, you are the best, we are the best, I am the best, you are the best, we are the best, yes, yes, yes. Once more, Ibu mau lihat teriakannya ya di akhir pembelajaran ini, teriaknya semangat dari kalian. I need your energy guys, oke? Okay? Oke. Please clap the best. I am the best. You are the best. We are the best. You are the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Please, sit down please. Oke, semangatnya luar biasa sekali. Pada capek? Capek. Lumayan ya. Oke, kata-kata untuk pembelajaran hari ini kita practice make perfect ya guys. Jadi apa yang kita pelajari hari ini jangan sampai hanya tutup buku nanti di rumah, tapi baca-baca lagi ya. Ibu memberikan tugas ke kalian, tujuannya agar kalian membuka buku lagi. Ya, membuka buku lagi, jangan disimpan dan dipelajari nanti next meeting, tidak seperti itu. Tapi nanti di rumah kalian baca-baca lagi, pelajari lagi generic structure dari original dan fracture story. Oke, kita siap-siap untuk pulang. Dibereskan dulu untuk buku dan alat tulisnya.
After studying, let's play together. Finish. Say salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. You're welcome for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.